Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas 11 Maret. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang praktik pembelajaran yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Batanghari Lekau. Untuk itu mari bersama-sama kita saksikan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut, sebelumnya kita ketahui dulu anak-anak sekalian apa itu flora dan fauna. Karena kalau kita tidak tahu ini, kita tidak akan bisa melaksanakan ke tahapan berikutnya pada proses pembelajaran ini. Sebelumnya, flora merupakan tumbuhan atau kita singkat saja dengan tanaman tumbuhan, dan fauna yaitu hewan. Jadi seperti itu. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kawasan atau 3 bagian. Yang pertama, flora dari kawasan barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian kawasan peralihan, dan terakhir flora kawasan timur, daerah Papua dan sekitarnya. Baik, kita mulai dari flora di kawasan barat. Flora di kawasan barat memiliki corak yang sama dengan flora di Asia, yang sudah sering kita sebut dengan Asiatis. Jenis flora ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Flora di wilayah ini biasanya berada di hutan hujan tropis yang didominasi oleh pohon-pohon tinggi dan besar. Wajar saja karena di daerah kita sendiri, mungkin di Sumatera ini, sering kita jumpai beberapa tumbuhan yang tingginya hampir 45 meter ke atas ya. Dan memang tempat ini didominasi oleh pohon-pohon yang tinggi. Kemudian pohon-pohon ini membentuk tajuk yang terdiri dari banyak lapisan yang biasanya memiliki tinggi 45 meter dan akan meninggi setiap tahunnya. Selain pohon-pohon, terdapat juga berbagai jenis macam bunga yang tumbuh di hutan hujan tropis di kawasan barat Indonesia, seperti bunga Rafflesia arnoldi yang kita ketemui di daerah Bengkulu, kemudian bunga bangkai dan bunga anggrek. Bunga bangkai ini di Kalimantan dan bunga anggrek ya. Jadi untuk persebaran flora di kawasan barat itu kawasannya ya daerah kita, daerah kami Sumatera, kemudian daerah Kalimantan dan daerah Jawa. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat cirinya, sebenarnya cirinya gampang saja. Kalau pohonnya tinggi besar itu bisa dikategorikan sebagai flora di kawasan bagian barat seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu flora kawasan peralihan. Wilayah peralihan atau sering kita sebut dengan Wales berada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Apabila dilihat dari letak pulaunya, flora di kawasan peralihan memiliki karakteristik tanaman yang dapat bertahan hidup di iklim kering dan dengan suhu yang relatif cenderung panas. Seperti yang kita ketahui, contohnya kalau di kawasan peralihan itu ada anggrek, kemudian palah, cengkeh, dan juga cendana. Kemudian yang ketiga yaitu flora kawasan timur. Flora kawasan ini tersebar di Pulau Papua dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Umumnya flora di kawasan wilayah ini tersebar di hutan hujan tropis yang memiliki karakteristik yang sama dengan yang ada di Australia. Kemudian tumbuhan yang dapat ditemui di wilayah ini diantaranya yaitu pohon sagu, pohon mangrove, dan pohon nipah. Baik, berikutnya yaitu persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fauna tipe Asiatis, kemudian fauna tipe Australis, dan ketiga fauna tipe peralihan. Persebaran fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan Wallace dan Weber, yaitu bagian Asiatis terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian peralihan yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan terakhir fauna Australis yaitu Papua dan Maluku. Jadi 3 bagian ini nantinya akan berdampak ke karakteristik masing-masing dari setiap fauna yang ada di Indonesia. Kemudian slide berikutnya yaitu fauna tipe Asiatis. Fauna Asiatis memiliki persebaran di Indonesia bagian barat, batas Selat Makassar, dan Selat Lombok. Di wilayah ini terdapat banyak hewan menyusui, contohnya ada badak bercula 1, kemudian gajah, rusa, banteng, orangutan, dan lain sebagainya. Intinya gini, ciri daripada fauna tipe Asiatis, dia mengikuti daripada flora di kawasan ini, karena di flora di kawasan ini rata-rata memiliki ukuran yang tinggi. Jadi notabene kalau sudah tinggi, hewan yang hidup di sana pun berukuran besar seperti gajah, badak, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fauna tipe Australis. Fauna tipe Australis berada di wilayah Indonesia Timur, meliputi Papua dan pulau kecil lain.
Di daerah ini tidak terdapat jenis kerah dan jumlah hewan menyusuinya berukuran kecil dan sedikit. Contoh hewan di daerah timur ini, yang pertama itu seperti burung cendrawasih yang kita ketahui, burung yang kerennya luar biasa. Kemudian ada burung kasuari, kuskus, walabi, burung nuri, dan kanguru. Jadi di daerah ini hewan australisnya ini hampir mirip sama hewan yang ada di Australia, seperti kanguru yang kita ketahui, karena memang persebarannya sama, masuk kawasan dari Australia dan Indonesia bagian timur, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan menempati wilayah antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi. Wilayah ini terdapat hewan asiatis dan australis seperti kera dan kuskus di Australia. Ya, jadi di tempat tipe peralihan ini mengkombinasikan antara hewan yang berada di daerah Asia dan juga berada di daerah Australis. Jadi hampir semuanya ada di sini. Kurang lebih contohnya seperti yang daerah peralihan ini ada babi rusa, burung maleo, anoa, dan komodo. Seperti yang kita ketahui sendiri, komodo merupakan salah satu hewan endemik yang ada di Indonesia. Baik, dari penjelasan yang sudah dipaparkan, tentunya anak-anak sekalian bertanya-tanya kenapa Indonesia memiliki keberagaman hewan yang dibagi menjadi 3 bagian, kemudian flora menjadi 3 bagian, ya. Sebenarnya persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor iklim. Iklim di sini sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Iklim akan mempengaruhi cuaca dan musim, yang dimana kedua hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kualitas lingkungan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Jadi apabila iklimnya baik dan tidak dirusak oleh manusia, tentunya hewan yang hidup di sana juga akan terjaga dengan baik dan aman. Kemudian faktor berikutnya yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud di sini yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga makhluk hidup tersebut sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem lingkungan. Seperti yang kita ketahui, contoh ada illegal logging. Illegal logging ini adalah penebangan hutan secara ilegal yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Tentunya dampak dari hal ini yang dilakukan oleh manusia ini, yang pertama merusak ekosistem dari hewan yang tinggal di sana, dan sangat berpotensi nantinya akan mengalami kepunahan mungkin yang ada di daerah tersebut. Baik, faktor ketiga yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu jenis tanah. Kondisi struktur tanah pada suatu daerah akan sangat mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Hal ini dikarenakan struktur tanah yang baik akan menghasilkan sirkulasi udara yang juga baik. Dengan sirkulasi yang baik pada tanah, maka akar-akar tumbuhan bisa tumbuh dan bernafas dengan baik. Contoh sederhananya seperti ini, misalkan di daerah Sumatera ada salah satu hewan pemakan tumbuhan. Akan tetapi dikarenakan jenis tanah daerah tersebut sudah terkontaminasi dengan bahan kimia, akhirnya tumbuhan di sana tidak dapat bertumbuh dengan baik. Dampaknya tentu juga berdampak pada fauna yang ada di sana. Dan akibat dari hal ini, maka secara pasti antara hewan dan tumbuhan tersebut akan mengalami pengurangan atau bahkan kepunahan akibat dari jenis tanah yang tidak baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu topografi. Faktor tentang kondisi geografis pada suatu daerah harus diperhatikan karena faktor ini akan mempengaruhi penanganan pada flora dan fauna. Penanganan flora dan fauna yang dilakukan dengan kondisi topografi suatu daerah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap persebaran flora dan fauna. Dengan perhatikan topografi suatu daerah, maka flora dan fauna bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Misalnya, flora yang hidup dataran tinggi tidak bisa hidup atau bertumbuh tidak maksimal di dataran rendah. Tentunya hal ini sangat berpengaruh karena topografi tentu sangat mempengaruhi, atau tempat tinggal mereka sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Kemudian yang keempat yaitu suhu udara. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap flora dan fauna dalam bertahan hidup sangat dipengaruhi oleh suhu udara di lingkungan tersebut. Suhu udara diperlukan oleh flora dan fauna untuk bernafas. Suhu udara yang normal membuat flora dan fauna mudah untuk beradaptasi. Baik, seperti contoh yang kita ketahui yaitu ada panda yang ada di negara Cina. Ini berdasarkan berita yang kita terima, seringkali pemerintah sana menghadiahkan panda ini untuk negara lain sebagai cenderamata katanya. Akibat dari tindakan ini, banyak dari beberapa panda daerah sana yang mengalami meninggal dunia. Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu angin.
Salah satu kegunaan angin yaitu pembentukan karbon dioksida, lalu pemindahan uap air dan kelembapan dari satu tempat ke tempat lain. Angin turut berperan pula sebagai penyebaran biji-biji yang akan tumbuh di wilayah lain. Kemudian faktor berikutnya yaitu tentang sinar matahari atau cahaya matahari. Tentu hal ini poin yang sangat penting bagi proses pertumbuhan dari flora dan fauna. Tidak setiap wilayah akan diterangi sinar matahari setiap hari. Hal ini mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah. Pada wilayah tropis, tumbuhan berdaun hijau lebih mudah tumbuh karena diperlukan dalam proses fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu curah hujan. Kelembapan udara berkaitan dengan banyaknya uap air di dalam udara. Bagi tumbuhan, air turut membantu distribusi zat hara. Sementara untuk manusia dan hewan, air juga faktor penting dalam menunjang kehidupan. Jadi itulah beberapa faktor dalam yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian slide berikutnya yaitu sebelum kita lanjut, kita kuis dulu sebagai penguatan untuk mengetahui hasil dari penjelasan yang sudah kita paparkan di awal. Di sini Bapak sudah sediakan pada slide-nya yaitu pada gambar di bawah ini manakah hewan yang termasuk dalam tipe peralihan. Seperti yang kita bahas di awal tadi, ada untuk persebaran fauna di Indonesia itu ada 3. Yang pertama tipe asiatis, kemudian ada di tengahnya Australia peralihan, kemudian ada Australis. Nah, dari gambar ini manakah menurut anak-anak sekalian yang termasuk dalam tipe peralihan? Kalau kita ingat di awal, kalau tipe asiatis itu ciri floranya tumbuhannya besar. Artinya contoh hewan yang hidup di sana juga biasanya hewan yang berukuran besar ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kuda. Karena gajah ini seperti yang kita ketahui, pusat penangkaran terbesar gajah itu ada di Provinsi Lampung atau sering kita sebut dengan Waikambas. Seperti itu ya. Baik, itulah paparan tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan untuk di-share, dibagikan kepada teman-temannya. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas materi yang berbeda lagi. Itu saja mungkin, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.